Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasata yakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi amarna bitamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلام والكرامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati Ketua PCA Prakamna Brebes beserta pengurus pimpinan cabang Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Kokam dan lain-lain jamaah semuanya berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat berkumpul, dapat bermajelis. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebanggaan bagi kami pada pagi hari ini bisa duduk, bisa bersama jamaah untuk sama-sama ngaji, sama-sama tukar pikiran, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bisa ke Brebes. Saya itu ini yang keempat bisa. Sebelum itu pertama, kedua, ketiga itu ada yang nelpon nggak tahu dari BCM mana Brebes. Dilalai kebetulan pas saya ada acara nggak bisa. Alhamdulillah sekarang bisa ke sini sampai ke Brebes. Ternyata masjidnya luar biasa, masya Allah, berkah. Katanya kajiannya juga luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu makmur masjidnya dengan ibadah, dengan ta'lim, dengan talabul ilmi, insyaallah semakin membuat keberkahan untuk kita semuanya. Saya tahun 2015-an mungkin itu mulai membuka soal akidah Muhammadiyah. Sebenarnya arahnya itu kemana? Kita itu ikut madhab akidah atau tidak? Kita itu ahlu sunnah atau bukan? Kita itu syiah atau khawarij atau murji'ah atau wahabi? Mulai muncul di benak saya, maka kemudian saya mulai buka-buka himpunan putusan tarjih. Mudah-mudahan ada ini. Oh ada.
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini HPT. Ada yang tidak punya? Ada yang nggak punya? Oh, harus punya. Ini harganya 25.000. Ya, Muhammadiyah wajib punya ini. Harganya berapa? 25.000 online. Pakai di lewat Shopee. Kalau dibuat beli bakso 2 mangkok langsung habis. Beli buku ini nggak habis-habis, ilmunya luar biasa. Kalau kita sering bilang kita itu digerogoti oleh kelompok luar, kita sendiri nggak punya ini ya bagaimana? Harus punya, wajib. Fatwa tarjih wajib punya, wajib. Minimal setiap amal usaha Muhammadiyah di masjid sini ada perpustakaan yang diisi fatwa tarjih, himpunan putusan tarjih, produk-produk tarjih, suara Muhammadiyah, juga majalah tabligh langganan. Bisa bangun masjid 4 miliar aja bisa. Apalagi cuma sekedar HPT yang 25.000, fatwa tarjih hanya 89, jilid produk-produk tarjih lainnya, apalagi hanya sekedar langganan suara Muhammadiyah majalah tabligh. Sangat bisa, wajib. Ya, masjid sini harus ada. Kalau nggak punya nanti takdirnya di demo. Diadakan, dianggarin. Karena itu bagian dari penguatan ideologi Muhammadiyah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang suruh bangga dengan produk-produk tarjih? Mosok orang lain yang suruh buka-buka, suruh baca produk tarjih, mana mau kan gitu. Nah, kalau kita sendiri nggak mau, siapa lagi yang disuruh? Masa cuma mengurus MTT pusat, yang MTT daerah juga enggak, kan repot. Maka itu wajib. Maka kemudian saya tahun 2015 itu saya suka share, saya tulis artikel kecil, artikel pendek, saya kirim di grup yang di situ juga waktu itu ada Buya Yunahar. Bersambung. Lama-lama kok berhenti. Saat sudah sampai kisaran 3 bulan artikel saya berhenti. Ketika berhenti ada yang nanya, Ustaz kok nggak dilanjutkan, nanggung. Baru kan saya, benar juga ya. Akhirnya lah saya selesaikan. Jadilah artikel itu menjadi 3 jilid buku. Ini 3 jilid buku yang saya kasih judul Al-Haq was Sunnah, Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bab iman. Nah, tentang tauhid, bagian ketuhanan. Jadi ini khusus ketuhanan saja. Yang kenabian, yang mana belum. Ini hanya masalah ketuhanan sebanyak 3 jilid. Nah, PDF-nya kemarin sudah saya share di beliau, PDF. Sehingga kalau yang pengen PDF-nya tinggal minta saja. Nah, PDF-nya. Kalau buku cetaknya belum saya cetak lagi, mudah-mudahan nanti kita cetak ulang. Tapi kalau ada yang ingin PDF terus dicetak, ya monggo saja, monggo. Ya, saya alhamdulillah nulis buku tidak mikir komersil. Buku-buku saya PDF-in, saya bagi-bagi semua. Ada ini, ada menggugat fikih kebinekaan, ada usul fikih ijtihad semantik, ada Ijtihad Maqasidi 3 jilid dan lain-lain. Fatwa fikih takwis ada 7 jilid. Saya bagi-bagi saja. Nah, jadi yang nanti pengen silakan. Saya membandingkan antara himpunan putusan tarjih, ya, yang di sini yang di matanya, dengan buku-buku dari karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang saya bawa ini buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sering ada di Jamaah Akar Rumput katanya Muhammadiyah itu ideologinya Wahabi, katanya gitu. Maka saya bukalah kitab ini. Ini namanya Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jahiliyah. Ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nanti kalau mau cari di Shopee kayaknya ada, buku-buku beliau banyak di Shopee. Kemudian saya coba cek juga bukunya Syarh Thalathatul Usul. Ini buku sangat terkenal di kalangan kelompok Wahabi. Ada satu kitab yang ketinggalan ternyata, namanya Kitab Tauhid. Itu penting sekali itu, Kitab Tauhid.
Kemudian ini ada satu Rasail Syarhu Risalah Dalail. Ini juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini ada Kasus Syubhat. Ini juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi saya mencoba meneliti dari buku-buku langsung karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung dari bukunya. Cuma ada satu buku yang nggak terbawa, yaitu Kitabut At-Tauhid. Kemudian saya coba juga buka buku-buku karya ulama-ulama madzhab Asy'ari, termasuk dari Imam Asy'ari langsung. Ini Maqalatul Islamin, ini karya Imam Asy'ari. Ya. Ini ada juga ini filsafat. Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, ini juga karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini ada Al-Ibanah. Ini juga karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga Kitabul Ummah, ini karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Masih ada lagi, ini karya Imam Maturidi As-Samarqandi. Ya, ini Imam Tahawi. Ini kalau di madzhab Ahlus Sunnah alirannya Atsari. Kalau ini adanya Maturidi, nanti saya terangkan sedikit lah. Ini juga sama kondisi Syekh Maturidi. Saya buka juga di Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Dan saya dapat buku judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Jarnawi Hadi Kusumo. Tokoh Muhammadiyah ini, ya, kalau kita harus tahu Syekh Jarnawi ini luar biasa. Dan saya punya buku-buku beliau PDF semua beliau ini, yang cetakan sudah nggak ada, sudah nggak cetak. Ini buku ini kemudian saya kasih komentar. Saya cetak secara pribadi, saya sendiri. Nanti coba tak rapikan, tak PDF-kan lagi, kita bagi lagi lah. Ya, jadi buku penting dari berbagai hal penelitian itu saya coba cocok-cocokkan dari kata per kata yang ada di HBT. HBT bab iman, bagian ketuhanan itu di awal, ya, di awal dari halaman 13. Amma ba'du fa inna firqatan najata minas salaf ajma'u dan lain sebagainya. Saya ambil dari kata-kata satu kata bisa. Fa inna firqatan najata. Saya terangkan apa itu firqah najiyah. Kemudian minas salaf, apa yang dimaksud dengan salaf. Saya terangkan panjang lebar. Kemudian ajma'u, apa itu ijma'. Al-i'tiqad al-alam, apa itu i'tiqad, apa itu yang disebut dengan alam. Kullahu hadisun, apa itu yang disebut dengan hadis. Dari hasil pretelan ya, kata per kata itu saya coba cari padanannya. Yang saya gunakan sebagai bahan penelitian itu yang bahasa Arabnya di HPT, di bahasa Arabnya, bukan terjemahan Indonesianya. Mengapa saya menggunakan yang Arabnya? Karena saya ingin mencoba menelusuri kata-kata itu ada di buku mana, di kitab apa. Karena saya yakinnya ulama tajwid kita dulu itu ketika merumuskan masalah iman pasti punya rujukan. Cuman di HP tidak ada footnote-nya. Mau dicari nggak ada footnote itu. Kecuali yang putusan-putusan tadi yang sekarang itu sudah ada footnote-nya. Kalau yang dulu nggak ada footnote-nya dan berbahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau yang putusan-putusan tadi sekarang bahasa Indonesia, nggak ada Arabnya. Ya. Kalau dulu ada Arabnya. Cuma nggak ada footnote. Saya yakin ini pasti ada footnote-nya. Ini kemana itu? Maka saya cari padanan dari kata per kata itu. Maka kesimpulan saya, HPT bab iman yang bagian ketuhanan itu mirip dengan matan. Karena inti semua. Maka tidak salah kemudian di HPT dikatakan mulakhosoh, ya. Mulakhosoh, ringkasan. Jadi HPT bab iman itu ringkasan dari pendapat ulama terdahulu. Nah, dari situlah kemudian saya cek satu persatu dan ternyata hampir atau mayoritas, hampir semua bahkan
itu saya temukannya di paham ahlu sunnah wal jamaah, khususnya Asy'ari, karena yang saya bandingkan dengan mazhab Asy'ari. Dan padanan-padanan kata-kata yang ada di HPT itu tidak saya ketemukan di kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak saya temukan itu. Maka dari situ kemudian saya kesimpulan berarti Muhammadiyah itu ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya cek lagi di bagian belakang HPT itu tertulis ternyata tulisan begini, faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi karena min ahlil haqqi wa sunnah. Barang siapa yang yakin terhadap poin-poin yang tertulis di dalam bab iman di HPT itu, yakin dengan kebenaran yang ada di dalamnya, maka dia masuk kelompok ahlul haq wa sunnah. Saya jadi curiga, ahlul haq sunnah itu kan gitu. Saya cari-cari istilah ahlul haq wa sunnah, saya ketemu di buku karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, istilah ahlul haq wa sunnah persis. Dan saya ketemukan juga di buku Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Al-Ghazali, dan bahkan di sini redaksi yang di HPT dengan redaksi yang ada di kitab Bidayatul Hidayah itu hampir mirip, hampir copy paste. Di sini juga sama ditulis faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi. Sama dengan di HPT juga gitu. Faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi. Coba tak cek. Ya. Ini kesimpulan terakhirnya. Nah, di sini disebutkan hadhihi hiya usulul aqaidi shahihati. Inilah prinsip-prinsip akidah yang benar. Warada bihal Qur'an wa sunnah, yang disebutkan oleh Al-Qur'an wa sunnah. Wa syahidat biha al-athar al-mutawatirah, dan disaksikan atau disebutkan di dalam athar-athar yang mutawatir. Ya. Faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bihi kana min ahlil haqqi wa sunnah. Barang siapa yang yakin terhadap perkara itu, maka dia masuk golongan al-haq wa sunnah. Wa faraqa ahlal bid'ati wa dhalal, dan berbeda dengan kelompok ahli bid'ah dan sesat. Ini yang tertulis di HPT. Kata-kata ini, redaksi ini hampir persis dengan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali halaman 59. Beliau mengatakan faman i'taqada jami'a dzalika mukinan bi, persis. Nah, sini ada beda. Kalamin ahli haqqi wa isabati sunnah. Sama kan? Cuma di sini di Ghazali ada tambah wa isabati sunnah. Kalau di HPT wa sunnah. Itu sama. Wa qara'u tidlali wa hizbil bid'ah. Jadi 95 ini coba bedanya di kata-kata ada isabati sunnah. Nah, dari situlah saya kesimpulan, oh berarti Muhammadiyah itu ahlul haq wa sunnah seperti yang ditulis di dalam HPT bab iman. Jadi secara akidah kita ahlul haq wa sunnah. Ya. Saya masalah lagi, ahlul haq wa sunnah itu kayak apa? Ternyata memang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya curiga, apa ada nggak istilah ini di kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab? Saya buka satu-satu, ternyata memang tidak ada. Itu khas istilah yang digunakan oleh kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata setelah saya selesai menulis buku ini yang 3 jilid Al-Haq wa Sunnah ini, menemukanlah sebuah buku yang judulnya Muhammadiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah karya Jalalawi Hadi Kusumo. Yang unik lagi di dalam kesimpulan buku, ya, ini kinten-kinten saged dipahami ya. Nah, nanti kalau terlalu susah tak coba sederhanakan, ya. Karena saya mungkin tidak akan masuk ke teori dalam, karena kalau teori dalamnya itu terlalu rumit. Di antaranya terkait dengan pandangan ahlu sunnah tentang alam raya, baharunya alam raya, qadimul alam, itu bahasa filsafat sekali. Dan di HPT memang filsafat banget. Bab iman itu filsafat sekali. Saya kok yakin yang tidak ilmu kalam dan filsafat ketika membaca HPT iman, ya paham tapi sepintas saja. Nah, karena di sana akan masuk epistemologi, masuk macam-macam.
Nah, itu nanti sekiranya monggo lah kapan kita tempat halaqah terbatas atau bagaimana, silakan. Di buku ini dijelaskan juga ternyata kata beliau itu bahwa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari. Bahkan di sini beliau mengatakan Muhammadiyah itu secara etikot itu Asy'ari. Menurut beliau ini di bagian akhir. Nah, ini nanti PDF-nya yang bikin kita share juga biar bisa cek langsung. Ya, biar saya langsung di dalam buku ini tidak saya kasih apa namanya stabil supaya langsung bisa saya. Akan disebutkan begitu bahwasanya Muhammadiyah itu secara aqaid keyakinan mengikuti pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, dan persis kesimpulan beliau ini di dalam Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah persis dengan kesimpulan saya. Maka dari situ saya berkeyakinan memang benar secara akidah kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedanya apa dengan kelompok Wahabi Salafi? Itu. Nah, karena ini yang ditanya. Oh, beda banyak hal. Perbedaan pertama dari sisi rujukan terkait dengan nas. Kalau Muhammadiyah itu secara akidah itu hanya menggunakan dalil mutawatir. Apa itu dalil mutawatir? Dalil mutawatir itu adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Sementara mereka bisa menggunakan hadis ahad. Loh, nanti ada pertanyaan, di dalam HPT Bab Iman bagian awal itu disebutkan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril mal iman, mal Islam, mal ihsan, mata sa'ah. Ya. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? Itu kan hadis ahad. Loh, katanya kita hanya menggunakan hadis mutawatir di dalam akidah. Maka dijawab, hadis ahad itu statusnya menerangkan atau memperinci terkait akidah-akidah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah Rasul yang mutawatir, tetapi dia tidak dijadikan sebagai argumen ataupun landasan akidah secara independen. Ini ringkasnya. Yang kedua, kalau Anda baca HPT Bab Iman, tidak akan menemukan istilah wa yanqasimu at-tauhid salatat aqsam. Tauhid rububiyah, wa tauhid uluhiyah, wa tauhid asma wa sifat. Enggak ada itu. Bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang di HPT adalah al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Satu al-ahadu, satu di dalam sifat uluhiyahnya, sifat-sifatnya maupun af'al, itu satu kesatuan, tidak dibagi menjadi 3. Maka di HPT tidak ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Maka kalau ngaji di Muhammadiyah yang sesuai dengan HPT sebenarnya bukan kitab tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu enggak sesuai sebenarnya. Mau dicari padahalnya dari awal sampai akhir nggak akan ketemu, dari banyak hal, dari prinsip-prinsip dasarnya. Karena tauhid ini, loh, kan sama-sama la ilaha illallah benar. Ya, semua tauhid kita la ilaha illallah. Kalau tidak la ilaha illallah kafir gitu, usul. Kita kan berbedanya di furu' tauhid ya, cabang ilmu tauhid. Lah cabang-cabang inilah kemudian muncul yang namanya Ahlus Sunnah, Syiah, Khawarij, apa macam-macam. Lah di cabang ini ternyata kita mirip dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan paham Wahabi. Jamaah sekalian kami hormati, ada satu hal yang juga cukup penting supaya nanti tidak terlalu masuk ke dalam teori-teori akidah. Yang membedakan, yang sangat membedakan antara Muhammadiyah dengan Salafi itu,
Di antaranya adalah bahwa Muhammadiyah itu baik di dalam himpunan putusan tarjih maupun fatwa tarjih memberikan batasan yang jelas antara persoalan-persoalan akidah dengan persoalan-persoalan fikih. Itu batasannya jelas. Persoalan-persoalan akidah itu adalah persoalan yang sifatnya ubudiyah, i'tiqadiyah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana siapapun yang berbeda di dalam usul akidah itu rukun Islam, rukun iman ya, itu usul akidah, maka dia kafir. Maka di dalam akidah itu nanti kan ada muslim, mukmin, kafir, musyrik, munafik ya. Sementara di dalam fikih itu haram, halal, mubah, makruh, sunnah. Ya kan gimana? Implikasinya beda. Yang satu halal haram, yang satu terkait dengan kafir musyrik. Perbedaan membagi persoalan menjadi ilmu tauhid dan ilmu fikih ini sangat penting. Karena ketika kita tidak memberikan pembagian yang jelas, nanti kacau menghukumi orang. Persoalan fikih dikafirkan. Berarti dia nggak paham persoalan akidah dan fikih. Selama 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, itu ayat-ayat ataupun wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW kebanyakan terkait erat dengan persoalan akidah, kecuali sedikit soal fikih. Persoalan akidah terkait dengan tauhid, terkait dengan la ilaha illallah, terkait dengan rasul, terkait dengan kitab, terkait dengan hari kiamat dan lain sebagainya, terkait dengan persoalan-persoalan tauhid. Bahkan perintah sholat saja turun itu terakhir waktu Rasul di Mekah menjelang hijrah, baru turun perintah sholat. Adapun perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, transaksi riba dan lain sebagainya itu, rohan apa, pinjam meminjam, itu turun di Madinah. Soal tauhid di dalam Islam, usul tauhid tidak ada kompromi. Maka di dalam akidah, karena ini sifatnya sangat penting, dalilnya harus jelas. Maka Rasul dulu pernah ditawarin orang-orang musyrik, ya Muhammad, gini aja lah, kamu udah dakwah sana kemari, ya kita juga kasihan juga lah, kata ya. Kalau musyrik, gini, kita nego saja, seminggu saya ikut Islam, setelah itu minggu ke depan gantian, Muhammad engkau dan pengikutmu ikut kita musyrik. Seminggu lagi gantian lagi, udah gitu aja lah katanya. Saat ini orang musyrik karena melihat dakwahnya Rasulullah SAW mengajukan transaksi di dalam persoalan keyakinan i'tiqadiyah. Maka turun ayat lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagi saya agama saya, nggak ada transaksi kok di dalam persoalan usul akidah. Karena musyrik ya musyrik, mukmin ya mukmin. Jelas mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga berarti kafir ya. Mereka yang mengatakan Allah punya anak berarti kafir. Quran sudah sebenarnya mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithun thalatha. Kafir orang yang mengatakan Allah tiga. Ya. Mereka yang menyembah berhala kafir, mereka yang menyembah daya, kafir, mereka yang menyembah apa itu namanya itu leluhur, kafir. Itu aja sederhana. Mereka yang masih mendatangi tempat-tempat punden, ngasih sesajen, kemenyan, nyembah Allah, kafir. Jelas itu. Nah, karena ini persoalan keyakinan, jadi adanya kafir sama mukmin, musyrik sama muslim, itu aja. Tapi para ulama kita hati-hati sekali ketika hendak menghukumi orang ini kafir atau tidak. Selama orang itu percaya dengan rukun iman dan rukun Islam, maka Imam Al-Ghazali di dalam Fayasul Tafriqah bainal Islam wa Zindiqah mengatakan dia muslim. Kalau orang itu percaya dengan rukun iman rukun Islam, kecuali memang ada indikasi kekafiran. Indikasi itu loh, ada tanda-tanda kekafiran.
tanda-tanda kekafiran, dia mengaku saya itu bukan muslim, berarti kafir gitu. Ibnu Taimiyah pun sama berpesan hati-hati mengkafirkan orang di dalam majmu' fatwanya. Karena tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan orang, termasuk Ibnu Rus di dalam Manahijul Adillah. Juga sama mewanti-wanti kita jangan mudah mengkafirkan orang, kecuali memang sudah ada tanda-tanda yang jelas bahwa dia itu kafir. Ini terkait dengan persoalan i'tiqadiyah. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW ke Mekah, ke Madinah hijrah, mulai persoalan fikih macam-macam. Maka disitulah mulai kadang muncul perbedaan penafsiran, bahkan antar sama sahabat, dan Rasul masih ada. Rasul masih hidup itu. Kalau zaman dulu kan mestinya enak. Ada persoalan, kalau kita beda, tanyakan ke Rasul gitu kan. Ada persoalan beda, tanyakan ke Rasul. Jadi kan, pernah suatu kali setelah perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir Quraisy itu bersekutu dengan suku-suku Arab di sekitar sana, termasuk orang-orang Taif dan sebagainya, termasuk juga bersekutu kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bersekutu untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka itu oleh dalam Al-Quran disebut dengan istilah Ahzab. Apa itu? Sekutu, kelompok, karena banyak mereka datang ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kaum muslimin kemudian membuat parit besar untuk menghadang mereka, sampai kemudian mereka tidak bisa masuk. Allah kirimkan bala tentara dari langit berupa angin topan, sehingga ketika mereka itu membuat tenda di belakang parit, tiba-tiba angin datang, malam-malam yang sangat dingin, berantakan mereka. Esok harinya mereka pulang dengan tangan hampa, tidak bisa menghancurkan kaum muslimin, tidak bisa menembus khandaq ataupun parit besar. Waktu itu, ketika itu kaum muslimin sangat ketakutan. Kenapa? Karena di depannya itu kaum musyrikin, sementara di belakang mereka di Madinah itu kaum munafik juga berkhianat, juga orang-orang Yahudi berkhianat. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan kaum muslimin. Selesai dari Ahzab, ringkas cerita, Rasul pulang, kaum muslimin pulang. Maka Rasul baru nyampai rumah, hendak membuka baju besinya, tiba-tiba hendak menyarungkan pedangnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang, kemudian mengatakan, ya Muhammad, kami ini barisan malaikat belum selesai perang. Loh, engkau sudah hendak menyarungkan pedangmu, membuka baju besimu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW kaget. Wahai Jibril, memang masih ada perang. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, kita dari barisan dari para malaikat sedang menuju Bani Quraidah untuk memerangi kaum Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat. Maka kemudian Rasulullah SAW segera bergegas keluar dari rumah, segera dikumpulkan lagi kaum muslimin. Saat itu juga diumumkan bahwasanya kaum muslimin belum usai berperang dan diperintahkan untuk menuju Bani Quraidah karena di sana ada orang-orang Yahudi yang berkhianat. Rasul juga menyampaikan bahwasanya para malaikat sudah berjalan mendahului kaum muslimin menuju Bani Quraidah. Maka kemudian Rasul membuat satu batalion khusus supaya mereka itu segera ke Bani Quraidah, sementara yang lain ini segera siap-siap untuk esok harinya berangkat menuju Bani Quraidah. Satu batalion khusus ini Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, kalian hendak berperang melawan orang-orang Yahudi, suku Bani Quraidah. La tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah, kata Rasulullah. Saya buat pesan, kalian jangan sholat asar. Jangan sholat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraidah. Satu batalion ini langsung sami'na wa ata'na, segera mempersiapkan diri, langsung cabut segera berangkat, kencang sekali.
Karena memang perintah Rasulullah untuk kesana secepat mungkin. Ternyata jaraknya lumayan jauh, sehingga waktu masuk asar mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Maka kemudian sahabat berhenti, kemudian saling ngobrol, wahai para sahabat Rasulullah SAW, ini kita sekarang di jalan, sudah waktu masuk sholat asar, hendaklah kita laksanakan sholat asar. Satu kelompok, iya benar, sudah waktunya masuk sholat asar, kita sholat asar dulu. Tiba-tiba satu kelompok lain yang lain menyerang mengatakan, wahai sahabat, Rasul itu mengatakan kita tidak boleh sholat kecuali kita sudah sampai Bani Quraidah. Ini kita masih di jalan, belum sampai Bani Quraidah, nanti dulu kita sholatnya di sana. Sahabat satu lagi menjawab, wahai sahabat, bukan begitu. Maksudnya Rasul itu kita suruh cepat-cepat sampai sana, sebisanya sholat asar di sana. Ini belum nyampe sana sudah ada, ya kita sholat di sini saja, tidak apa-apa. Maksud Rasul itu supaya kita cepat saja kok, gitu kan? Dijawab lagi yang satu, enggak gitu. Maksud Rasul itu kita sholatnya di sana, bukan sholat di sini. Akhirnya terjadi perdebatan dua kelompok. Yang satu pengen sholat di jalan karena sudah waktunya masuk sholat asar. Yang satu lagi pengen sholat di tempat di Bani Quraidah karena mengingat pesan Rasul, katanya suruh sholat di Bani Quraidah. Sahabat satu batalion semua mendengar nas, kata-kata, ungkapan dari Rasul. Redaksinya sama persis. La tusalliyanna ahadakum asra illa fi Bani Quraidah. Ini redaksinya sama persis. Dan mereka para sahabat-sahabat pilihan, dan mereka orang Arab. Tapi ternyata pahamnya beda. Yang satu melihat maksud Rasul itu kita suruh cepat, yang satu pahamnya enggak gitu, maksudnya kita ya sholat di sana. Ya, satunya itu literal, apa adanya di teks, satu maksud dari teks kan gitu. Kalau dalam ilmu maqasid syariah. Akhirnya udahlah gini aja lah, daripada ribut. Yang mau sholat di sini, sholat di sini. Yang mau sholat di sana, sholat di sana. Akhirnya separuhnya sholat di situ asar, sambil nunggu yang lain. Selesai sholat mereka berangkat sampai ke Bani Quraidah, baru separuhnya sholat di Bani Quraidah. Jadi ada dua, redaksinya sama persis, sama-sama mendengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya beda. Maka setelah sampai Bani Quraidah, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang, terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Selesai perang selesai, kaum muslimin mendapat kemenangan, maka sahabat ini mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maju, ya Rasulullah, ini ada persoalan di kita ini. Pengen tahu ini. Waktu itu engkau perintahkan kita ke Bani Quraidah. Engkau mengatakan la tusalliyanna ahadakum asra illa fi Bani Quraidah. Kami sama-sama mendengar sabda engkau ya Rasulullah. Sama redaksinya, tapi di jalan ternyata kami beda dalam memahami apa yang engkau katakan ya Rasul. Sebagian kami memahami supaya kita cepat-cepat sampai. Jadi sholat asarnya itu di Bani Quraidah. Ada yang memahaminya itu maksudnya itu ya kalau sudah proses ya di mana saja gitu. Akhirnya kita terpecah jadi dua, sebagian dari kita sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, ini yang benar yang mana ya di antara kami? Apa jawab Rasul? Kamu benar? Kamu benar? Ya, kamu benar? Kamu benar? Kok bisa? Ini artinya di dalam persoalan fikih ini kan fikih. Ini boleh ada dua pendapat, itu boleh. Beda dengan yang tadi yang waktu Rasul di Mekah, ya Muhammad, seminggu engkau musyrik, nanti gantian minggu depan kami kafir. Kami yang ikut engkau muslim, gitu kan? Enggak mau Rasul, dan ayat Al-Qur'annya jelas lakum dinukum waliyadin. Ditawarin kayak gitu, karena urusan akidah jelas, kafir, musyrik atau mukmin, muslim kan gitu.
Tapi dalam persoalan fikih, kamu benar, kamu benar. Dan ini ternyata juga terjadi di kalangan para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis di mana jika ada seorang laki-laki sholat, maka ketika ada keledai dan wanita lewat di depan dia, sholatnya batal. Nah, yang sholat ada perempuan lewat, ayo nih rek, gitu. Batal sholatnya, itu. Nah, itu Abu Hurairah. Berita ini ada yang laporkan kepada Bunda Aisyah. Wahai Bunda Aisyah, ini tadi saya ngaji dari Abu Hurairah. Aku mengatakan katanya kalau ada laki-laki sholat, ada perempuan lewat, batal sholatnya. Ini benar enggak? Kata Bunda Aisyah, kata siapa? Katanya, kata siapa? Wah, Rasul aja kalau sholat saya di depannya. Rasul sholat saya pernah tiduran, kaki saya tak selonjoran ya. Sampai kalau sujud melangkang, kakinya melangkang itu. Bahasa mantan tuh, bahasa apa itu. Jadi kalau sujud itu Rasul sampai megang kaki saya kakinya disisihkan begini. Baru sujud. Nanti Rasul duduk lagi, melantang meneh sikile. Ngerjain Rasul. Nah, padahal Rasulnya sholat. Kayak gitu kok bilang wanita lewat batal. Kata siapa? Ya kan? Ini Abu Hurairah juga mendengar Rasul. Aisyah juga sama gitu. Beda antar sahabat boleh karena persoalan fikih. Pernah terjadi pada masa pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu terkait dengan pembukuan mushaf. Ya. Jadi waktu itu ketika terjadi perang dengan kaum murtadin, sebanyak 70-an kaum qurra atau penghafal Al-Quran banyak yang syahid, sehingga ada yang mengadu ke Abu Bakar, ya khalifatul muslimin, ya khalifatul muslimin, ini para penghafal Quran kita banyak yang meninggal, bagaimana sekiranya kita bukukan mushaf. Abu Bakar tidak setuju awalnya. Loh, nanti bid'ah, ya kan? Ini kan nggak pernah dilakukan Rasul. Jangan-jangan nanti bid'ah, ada bahasa kita kan gitu. Tapi ini penting ya khalifatul muslimin. Kalau mushaf nggak kita bukukan, kaum muslimin kelak setelah kita mau baca Quran dari mana? Karena pada masa Rasulullah SAW itu belum ada Quran satu mushaf begini. Mushaf itu ya yang mereka hafal, kemudian ada yang ditulis di tulang belulang, ada yang ditulis di kertas, daun pelepah kurma ya, ada yang ditulis di mana, di kayu dan sebagainya. Belum ada mushaf yang satu Quran, kalau bahasa kita Quran ya. Maka mereka mengusulkan itu. Ternyata para sahabat pun berbeda. Ketika berbeda itu tidak kemudian Abu Bakar mengatakan yang berbeda dengan saya kafir. Enggak. Umar tidak mengatakan yang berbeda dengan saya kafir. Enggak. Ya kita berbeda. Ini terkait dengan persoalan fikih maslahat kaum muslimin. Ayo kita musyawarahkan bersama. Abu Bakar mengatakan tak sholat istikharah dulu. Ini persoalan berat. Sekiranya gunung Uhud ditimpakan ke saya, itu lebih ringan daripada saya harus memutuskan perkara ini. Ini berat, ini nggak main-main. Tak sholat istikharah dulu. Sholatlah istikharah, minta ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari kemudian dikumpulkan kaum muslimin, baru menyampaikan. Setelah tak pikir-pikir, setelah saya sholat istikharah, kok memang benar ya. Ini maslahat untuk kaum muslimin, meskipun pada masa Nabi tidak ada. Ini kok baik. Sudahlah kita bukukan mushaf. Maka dibentuklah kemudian panitia pembukuan mushaf. Maka kemudian para ulama usul mengatakan segala sesuatu yang tidak terkait dengan ibadah tapi maslahat kaum muslimin, meskipun tidak ada pada masa Rasulullah SAW, itu baik dilakukan, namanya maslahat mursalah, bukan bid'ah. Meskipun Rasul tidak melakukan, sehingga ketika kita ceramah pakai mic ini bukan bid'ah ya, pakai karpet, pakai di videokan ini bukan bid'ah. Rasul nggak ada yang melakukan, ulama salaf juga nggak melakukan loh. Kajian ahad pagi rutin ya ada sama Rasul.
bid'ah. Enggak. Ini persoalan fikih, maka di dalam persoalan fikih itu yang ada adalah sikap dan sifat toleransi, dan ini jelas di dalam putusan HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka dari sisi namanya saja namanya adalah Majelis Tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih itu mengambil pendapat yang paling kuat di antara sekian pendapat. Karena di dalam memahami nas itu sering ada lebih dari sekian pendapat. Maka dulu itu ada yang namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zaidi, Ja'fari, Laisi, Tobari, ya. Banyak mazhab. 80-an. Wah, Indonesia paling itu Muhammadiyah 1000 tuh kayak kunut ini, nyemurah kunut. Ya. Pakai loro. Zaman ulama kita dulu itu sampai 80 perbedaan. Kayak ngopo ya, 80 perbedaan. Suara kebayang. Tapi mereka rukun. Bahkan perbedaan itu kadang antar guru murid. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Akhirnya ya beda. Ini ada mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal. Ibnu Hambal juga punya pendapat yang berbeda namanya Hambali. Punya murid namanya Daud yang kemudian sering disebut dengan mazhab Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri. Pengen berguru ke Imam Lais dulu sebenarnya di Mesir, tapi nggak ketemu. Ya, jadi biasa. Kenapa kok fikih bisa berbeda? Karena fikih itu pijakannya adalah dalil-dalil zonni seperti yang diungkap oleh para ulama usul, di antaranya di dalam kitab Al-Lumah karya Imam Syirazi, Al-Mahsul karya Imam Ar-Razi di bab awal. Di awal sekali buka aja di maksud itu di halaman 1-2 udah ketemu langsung itu bahwa fikih itu dibangun di atas dalil yang sifatnya zonni. Apa itu dalil zonni? Dalil zonni adalah dalil-dalil baik Al-Quran atau Sunnah Rasul yang sangat mungkin ada dua pendapat atau lebih. Itu fikih. Maka boleh berbeda. Jadi fikih dibangun di atas dalil zonni. Zon itu artinya prasangka atau praduga. Maka Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Ya kalau ketika saya ngamalkin saya harus yakin pendapat saya benar kan? Tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain menurut saya salah, tapi masih ada peluang benar. Maka saling dialog. Dulu Imam Syafi'i ketika di Baghdad itu teman-temannya pada mazhab Hanafi, bahkan ngekos di Imam Syaibani, dan biasa saja. Imam Syaibani itu muridnya Imam Hanafi, sering dialog dengan fikihnya mazhab Hanafi, ngekos di situ satu rumah, sering diskusi macam-macam. Tapi ya biasa saja, meskipun beda. Meskipun berbeda, katanya soal fikih dalilnya dhoni, sama-sama tahu, sama-sama menyadari fikih itu dibangun di atas dalil yang maknanya itu sifatnya prasangka. Nek menurut saya yang benar ini, nek menurut Anda yang benar ini, boleh, sangat boleh. Kok bisa dhoni berbeda? Kenapa bisa berbeda? Itu karena banyak hal. Yang pertama, nas, teks Al-Quran, sunnahnya, redaksi bahasa Arab itu terkadang memunculkan perbedaan. Tadi dikatakan ya, waktu sahabat ke Bani Quraidah, nasnya, hadisnya sama persis, semua juga dengar semua Rasul, tapi memahami berbeda, dan ternyata oleh Rasul dibenarkan semuanya. Di dalam Al-Quran misalnya mau usahu bi ru'usikum. Ini perbedaannya
yang wudhu hanya satu tiga helai rambut, ya, tiga helai rambut, dengan yang seluruh kepala, dalilnya sama. Ayat Quran itu satu ayat Al-Quran. Wamsahu biru'usikum, satu memahami huruf ba tahu. Sak titik tapi perahu dikasih titik di sana tok, gitu. Hanya gara-gara itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Yang satu mengatakan ba itu maksudnya bi dengan untuk semua, namanya iltisaq. Yang satu mengatakan ba itu maksudnya sebagian, namanya litab'id. Maka yang memahami sebagian seperti mazhab Syafi'i ya cukup sedikit saja, cukup sah. Tapi bagi mazhab Hanafi yang maksudnya adalah lil iltisaq semua, maksudnya harus begini. Lu kalau ditanya, lu dulu Rasul pernah sedikit, yang mengatakan semua, maksudnya kalau sedikit itu rukhsah. Iya. Lu yang satu konsep, lu Rasul pernah semua lu, bagian sedikit. Bagian kan cuma tiga helai. Itu Rasul juga pernah semua, maksudnya semua itu biar sempurna. Terus yang bener sih jadi ketika orang-orang atau pengikutnya mazhab Hanafi nanya ke mazhab Syafi'i, kok cuma tiga helai rambut sah sih? Wong Rasul saja seluruh kepalanya diusap. Pengikutnya mazhab Syafi'i menjawab, sempurna kalau semua lebih baik, tapi sekiranya tiga helai sah. Nah gitu. Sebaliknya mazhab Syafi'i nanya, loh kamu kok semua Rasul aja pernah sedikit? Dijawab, kalau sedikit itu rukhsah, tapi aslinya semua. Gitu. Fikih gampang. Ini gara-gara belum wamsahu wau atof. Ya. Kalau yang pernah belajar bahasa wau atof itu hal yufi itu tartib amtarohi. Ya, kalau yang pernah belajar bahasa Arab. Apakah kalau ada kata dan itu mesti yang ikut itu setelah kita, atau mungkin lebih dulu dari kita, atau mungkin bareng? Saya datang dengan adik saya datang atau Umar dan datang, Umar dan Utsman datang. Yang datang duluan siapa? Umar atau Utsman? Atau duluan? Kan gitu kan? Maka dari sini para ulama juga jadi beda pendapat. Ini kan di dalam wudhu itu pakai wawu atof semua. Maka ada yang mengatakan, oh ini maksudnya ditartib, harus urut. Maka mazhab Syafi'i mengatakan harus urut, termasuk di HPT harus urut, karena pakai wawu atof itu maksudnya ya urut. Yang satu mengatakan kata siapa dan itu urut. Bisa saja kalau saya mengatakan muhaqabah sama Umar dan Utsman datang, yang datang Utsman dulu, bisa saja yang datang Umar dulu, bisa saja datangnya bareng, kan gitu. Akhirnya ada yang pendapat lain mengatakan tidak wajib urut. Wudhu kalau datang kaki dibasuh, baru kumur-kumur, baru cuci muka, baru tangan, wah aliran sesat. Ternyata ada di pendapat-pendapat para fuqaha. Bedanya kenapa? Gara-gara huruf waw. Huruf waw. Ini baru tentang huruf. Belum nanti kalau ada hadis banyak macam-macam. Mungkin, sangat mungkin. Contoh, ada hadis seorang datang kepada Rasulullah. Nek kecepatan bilang boleh diinterupsi. Ya. Nek terlalu berat boleh diinterupsi. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, ayul a'mal afdal indallah, perbuatan apa yang paling mulia di sisi Allah? Maka dijawab sama Rasul, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Itu perbuatan paling mulia itu. Ada yang tanya lagi, datang hari berikutnya, ya Rasulullah, pertanyaannya sama persis, ayul a'mal afdal indallah. Jadi apa? Hajjun mabrur. Loh, siapa aja kok gitu? Nah, ini jari ini as-sholatu ala waktiha. Saya ini haji mabrur. Esoknya lagi datang lagi orang yang berbeda, tanya lagi. Pertanyaannya persis, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal indallah. Jadi apa? Birrul walidain. Loh, bedanya. Birrul walidain saya ingin. Kemarin bilangnya haji mabrur, katanya sholat ala waktiha. Toko meneh hari berikutnya lagi
Pertanyaannya sama persis. Ayul af'al afdal indallah, ayul amal afdal indallah. Al jihadu fi sabilillah. Beda meneh. 4 orang tekon, pertanyaannya sama persis, jawabannya beda-beda. Satu katanya birrul walidain, yang satu katanya jihad, yang satu katanya sholat pada waktunya, yang satu katanya haji mabrur. Kayak gitu. Akhirnya para ulama bingung, ini maksudnya gimana ya, katanya kan? Telisik punya telisik, dilihat penanyanya. Oh, ternyata yang tanya yang pertama itu orangnya malas, kalau sholat rondo malas biye gitu. Nah, kalau buat malas sih sholat al-waktu guys. Iya, jadi yang paling bagus buat Anda ya sholat di tempat waktu. Teko berikutnya punya orang tua, ini kok kurang, orang tuanya sudah sepuh, ini kok kurang begitu khidmah, kurang begitu menghormati atau kurang begitu melayani orang tua, kurang begitu melayani orang tua. Akhirnya ketika mek nggo kue untuk seliramu, untuk Anda paling baik ya birrul walidain, menghormati, melayani kedua orang tua. Siji meneh sing tekon ternyata sugihmu ning males haji. Kan gitu. Sugih males haji. Kira-kira apa ya perbuatan yang baik untuk dia? Ya, haji kan gitu. Sing nomor 4, sing teko nomor 4 dilalai punya saudara laki-laki yang sudah ada yang ngurus orang tua sehingga dia bisa punya kesempatan untuk berjihad dan kaum muslimin sedang menghadapi perang. Paling baik apa? Ya jihad. Ya kan gitu. Jadi kita akan melihat hadis-hadis ini, kira-kira Rasul mengucapkan hadis ini kapan, konteksnya bagaimana, sehingga tidak sembarangan kemudian kita memberikan keputusan hukum. Contoh, kalau saya tanya hukum makan daging kambing apa? Halal ya? Daging kambing halal. Dilalai orang wong suka rumah sakit divonis stroke oleh dokter nggak boleh makan daging kambing. Tanya ke saya, Ustaz, hukum makan daging kambing apa? Ya halal. Berarti saya boleh makan daging? Ya boleh, wong halal silakan makan daging. Dilalai saya baru masak kambing ini gulai enak makan. Malah ngoten mau habis makan mati. Sing salah sopo? Disalahke, ustaznya bilang, aku rasa lah, Al-Quran mengatakan halal kok. Ya saya bilang halal, tapi mati kan gitu. Wah, ini orang nggak tahu konteks sebenarnya, nggak tahu fikih. Jadi fatwa itu kadang juga bisa berubah karena kondisi seperti ini. Kalau tidak tahu konteks bisa menyesatkan orang. Makanya Ibnu Qayyim di dalam Iqlamul Muwaqqi'in mengatakan, taghayyurul fatwa bi taghayyuril zaman wal makan wal hal wal urf. Fatwa bisa berubah sesuai dengan ruang, waktu, kondisi dan tradisi berbeda, ya kan? Jadi bisa berbeda boleh, karena dalilnya itu dalil dzanni, dalil yang sifatnya praduga. Maka dalam urusan fikih ini kita sifatnya menghormati pendapat lain yang berbeda. Tidak boleh kemudian kita menyesatkan, mengkafirkan, menganggap sesat, menganggap bid'ah pendapat lain karena berbeda dengan kita di dalam persoalan hukum fikih. Ya. Maka saya katakan tadi majelis tarjih itu namanya majelis tarjih, yaitu mengambil pendapat yang paling kuat. Berarti selama ada yang rajih, ada yang marjuh. Apa itu marjuh? Pendapat yang dianggap lemah. Sekali lagi, pendapat kuat atau lemah menurut siapa? Menurut Muhammadiyah, menurut NU, menurut Persis, kan gitu. Menurut mazhab Hanafi, menurut Maliki, menurut Hambali, menurut Syafi'i. Karena kuat menurut saya belum tentu kuat menurut yang lain. Ya. Oh nggih. Saya pegang. Jadi kuat menurut saya belum tentu kuat menurut yang lain. Kok bisa? Karena metodologi yang digunakan, mohon maaf. Oh ya dah.
Nah, karena setiap ulama itu punya yang namanya usul fikih. Kembali. Ini ya? Malah nggak bisa nih. Benar, Pak. Udah ya. Ya. Oke, siap. Ini sih matiin. Ini matiin aja. Lebih nggak capek kayak gini. Ya. Oke, mantap. Nanti tangannya bisa olahraga. Saya kadang suka jalan-jalan. Kalau ngisi ngaji itu biar santai. Kita lanjut ya. Karena setiap imam itu punya cara istihad masing-masing, punya metodologi istihad masing-masing. Termasuk Muhammadiyah punya yang namanya majelis tajwid itu manhaj tajwid Muhammadiyah. Manhaj tajwid Muhammadiyah itu usul fikihnya Muhammadiyah. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Daud Adhari dan lain sebagainya, mereka punya usul istihad masing-masing, sehingga terkadang ada suatu persoalan yang menurut Hanafi itu kuat, menurut Syafi'i lemah, menurut Maliki kuat, menurut Hambali lemah, dan itu hal yang sangat biasa di dalam sejarah fikih Islam. Di Muhammadiyah itu juga mencari pendapat yang paling kuat, tapi kuat menurut Muhammadiyah itu kapan juga, karena bisa jadi sesuatu yang sekarang dianggap kuat itu suatu kali nanti akan dianggap lemah oleh majelis tarjih. Contoh, memasang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu haram loh, gak boleh dulu, dikhawatirkan kita terlalu takdis atau apa, kultus, sehingga haram. Rojih zaman dulu, sekarang lemah, sekarang boleh. Contoh lain, kalau kita baca HPT di bab pertama tentang hisab ru'yah, maka Muhammadiyah di HPT jilid 1 yang awal itu pakai ru'yah. Dulu kuat ru'yah, tapi di bagian belakang dikatakan lemah, yang kuat pakai hisab. Di HPT jilid 3 itu juga dikuatkan hisab. Hisab pun banyak mazhab juga, banyak aliran juga. Dulu pernah pakai pakai matla. Matla itu kalau di sebagian sudah wujud, yang sebagian belum, maka yang sudah wujud itu duluan, yang belum wujud tidak puasa, tidak syawalan. Meskipun satu Indonesia pernah pakai itu, dianggap mosok sak Muhammadiyah, seorganisasi, ono sing wis bodoh, ono sing ngurung kan, ono sing poso, ono sing ngurung ora kepenak lah. Maka pakailah hisab wilayatul hukmi. Sekiranya ada daerah yang belum wujud, ikut yang sudah wujud. Kemudian pakai standar lain namanya wujudul hilal. Jadilah mulai hijrah ke depan udah nggak pakai wujudul hilal, udah dihapus. Kemarin di Munas Tasjid kemarin itu di Kalongan ya, sudah pakai yang namanya kalender global. Maka sesuatu yang marjuh, yang lemah itu bukan bid'ah. Nah ini penting supaya apa? Supaya kita bilang orang kunut bid'ah, zikir setelah sholat kok bareng-bareng bid'ah, supaya tidak mengatakan itu. Jadi sesuatu yang lemah itu bukan bid'ah, itu lemah menurut kita. Karena terkadang lemah menurut kita itu sekarang lemah, besok dianggap kuat. Kalau perkara lemah itu dianggap bid'ah, Muhammadiyah sudah berkali-kali melakukan perbuatan bid'ah. Sesuatu yang lemah dianggap kuat, dianggap lemah dan kuat, itu berkali-kali kan direvisi. Kan gitu. Setiap merevisi berarti kita menganggap yang lalu itu lemah jadi perbuatan bid'ah, kan gitu. Maka perlu dibedakan antara rojih, marjuh dan bid'ah. Di Muhammadiyah jelas ini. Kalau di Salafi enggak, nanti kita lihat. Sebentar waktunya ngomong Salafi. Iya, nanti kita cek Salafi nggak banyak jadi nggak apa-apa lah. Ya jadi jelas garisnya itu. Ini fikih, ini akidah. Kalau fikih ini yang rojih, ini marjuh, ya. Ini pendapat kuat, pendapat lemah, dan pendapat lemah itu bukan bid'ah. Lalu apa bid'ah?
Bid'ah itu ma khalaqal Quran dan Sunnah, sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Atau pendapat lain mengatakan ma khalaqal kitab was sunnah wa amal al-khulafa ar-rasyidin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Suatu pendapat yang menyelisihi Quran Sunnah, atau tidak ada cantolan dari pendapat para sahabat khulafa ar-rasyidin atau para sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Atau kalau istilah Imam Syatibi di dalam Al-I'tisam mengatakan mayudhi al-ahkam asyariyah, suatu perkara yang menyerupai hukum syariat. Di dalam fatwa tarjih disebutkan perkara bid'ah itu hanya, garis bawah juga ini, hanya terkait dengan persoalan ibadah mahdhah yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ibadah mahdhah saja. Jadi kalau saya pakai bikin nggak bid'ah ya, secara tarjih. Ya, kita pakai karpet, apalagi saya pakai jas ini nggak bid'ah. Rasul nggak pakai jas loh. Nah, Rasul pakai jubah. Ya, tapi Abu Jahal juga pakai jubah. Abu Lahab pakai jubah. Wong Arab saiki copet ya pakai jubah. Jadi jangan dianggap kalau jubah itu sunnah, ya sunnah, tapi sunnah tradisi orang Arab. Sama Rasul itu kalau makan senangnya pakai 3 jari. Sing dipangan apa? Kurma. Ya 3 jari kan cukup. Nek makan sak kurma kok malah ngene kayak 100. Jadi Arab bilang sunnah makan 3 jari, makan bakso 3 jari ngono. Oh, maunya makan bubur 3 jari. Ya, jadi kita juga melihat sunnah itu jangan terlalu letterlock, jangan terlalu apa adanya. Ada namanya konteks, ada namanya maqasid syariah. Ya. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada cantolannya di dalam hukum syariat. Selama ada cantolannya, meskipun dia itu sifatnya umum, maka itu bukan perkara bid'ah. Meskipun dalilnya dalil umum. Ya, dalil umum. Maka di dalam fatwa tahlilan itu membaca tahlilannya itu tidak dianggap bid'ah karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Mangkola akhirul la ilaha dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu pakai la ilaha maka masuk surga dan lain sebagainya lah. Cuman kemudian dikaitkan dengan hari ketiga, hari ketujuh, itu nggak ada zaman Rasul. Tapi menariknya di fatwa tarjih tidak dianggap bid'ah, bisa dibuka. Tapi dikatakan kita tidak menggunakan itu, kita melarang menggunakan itu. Artinya apa? Yang rojih, yang kuat menurut kita nggak pakai tahlilan yang ada 7 hari lah. Berapa hari sih? 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 ya. Nah ini itu menariknya di fatwa tadi tidak dianggap bid'ah, cuma dikatakan kita melarang. Melarang itu maksudnya yang kuat menurut kita nggak pakai. Itu unik. Termasuk di apa namanya dzikir jamaah setelah sholat. Tidak dikatakan bid'ah di sana, baca sendiri. Saya alumni Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Zikirnya sampai sekarang bareng-bareng. Mu'allimin loh, sekolah kader, milik PT. Zikirnya bareng-bareng setelah salat buat belajar. Tidak dikatakan bid'ah juga gitu. Ya, karena ada cantolan, meskipun dalilnya umum. Uzkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila dan sebagainya. Maka kecuali buat perkara-perkara yang baru, wah sholat subuh 2 rakaat kok yang masih kuat, tak 3 rakaat, bid'ah. Poso kok ning Ramadan Senin Kamis ora puas, kayak poso ngerobok, kayak poso mutih makan gamping, makan beling, makan opo, gitu kan, tambahan cet kabeh dipangan, gitu. Ya itu nambah, ya menyerupai hukum syariat. Nah, ini yang namanya bid'ah. Tetapi selama ada cantolannya itu bukan bid'ah, maka itu masuk perkara rojih atau marjuh. Kalau marjuh lemah, berarti kita tidak memakai, kita pakai yang rojih, yang menurut kita kuat. Tetapi kita tidak menyalahkan mereka yang pakai pendapat yang menurut kita lemah, karena bisa jadi menurut mereka kuat. Kayak sholat subuh pakai kunut menurut kita lemah, tapi menurut teman-teman di NU kuat. Ya silahkan saja, kita nggak boleh membid'ahkan atau menyesatkan. Cukup mengatakan pendapat itu lemah menurut kita. Itu aja. Terus kalau saya jadi imam di mereka gimana? Kalau jamaahnya itu dari mereka,
sekiranya kita kunut, ya nggak apa-apa. Persoalan cabang itu nggak apa-apa kita menggunakan hal yang marjuh. Kalau memang tuntutannya demikian, demi maslahat, nggak ada masalah. Karena ada sandaran, meskipun lemah menurut kita, uang kuat menurut mereka, ini loh fikih. Nah, ini berbeda dengan saudara-saudara kita di Salafi itu. Nah, mulailah sedikit lumayan. Orang-orang Salafi itu bukan organisasi ya, bukan ormas ya. Kalau kita ormas Muhammadiyah didirikan oleh Ki Hajar Madalan tahun 1912, ormas. Kalau mereka bukan ormas, karena ormas itu asobiah, fanatik, nggak boleh, haram. Oh. Ini mau bunuh Muhammadiyah, ngerecokin Muhammadiyah, haram. Iya, haram meneh wis ora mengatakan organisasi haram ning mlebu Muhammadiyah ngrecoki Muhammadiyah itu haram kuadrat. Ya. Jadi orang-orang seperti itu jangan dikasih tempat. Ya, saya kalau ngomong ya di mana-mana tanpa ada ngaling-ngaling. Selos-selos saja lah. Itu mereka itu kalau nyebut dirinya sebagai manhaj, ikut manhaj salaf katanya. Tapi kalau kita lihat tadi yang saya ceritakan tadi, ulama salaf itu generasi apa? Tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Rasul mengatakan, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa saya dan sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka itu terkait persoalan fikih sangat toleran sekali. Biasa sekali di dalam berbeda. Sekarang Salafi, kalau ada beda, toleran enggak? Bid'ah, sesat. Ya Allah, mudah-mudahan mereka yang menghalalkan musik, mudah-mudahan mereka mati dalam kondisi mendengarkan musik. Pernah mendapatkan share video itu enggak? Saya baru tadi pagi dapat, sampai segitunya itu. Perkara fikih ya, emang perkara akidah. Pernah dapat lagi, wah Ustaz Adida itu sudah nyata-nyata sesat, dia itu kufur, kafir. Oh, perkara fikih kok kafir gitu? Berarti dia nggak paham ini fikih, ini akidah, itu nggak paham. Dia nggak paham yang namanya rojih, marjuh, dia nggak paham. Kalau paham nggak akan seperti itu. Nah, jadi salaf mereka ngakunya ikut ulama salaf, tapi perilakunya tidak mencerminkan ulama salaf. Ulama salaf itu toleran dalam fikih. Loh, ini berbeda fikih aja langsung sesat, langsung kafir. Ulama salaf, ini saya kasih tahu, buat ulama ya, generasi salaf yang mudah mengkafirkan itu khawarij. Iya. Jadi kelompok dulu ada kelompok sahabat Ali melawan Muawiyah, pertempuran besar. Kemudian sahabat Muawiyah mengajukan perdamaian. Maka Ali kemudian menerima perdamaian itu yang disebut dengan istilah tahkim. Satu kelompok setuju mendukung Imam Ali, sebagian kelompok yang awalnya mendukung Imam Ali keluar dari Imam Ali dengan mengatakan la hukma illa lillah. Hukum itu hanya kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kok engkau wahai imam ikut-ikutan damai, itu gimana ceritanya? Maka kemudian mereka orang Khawarij mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka yang tidak mau menghukumi hukum Allah kafir. Itu aja. Tapi ternyata kafir di sini semua yang berbeda dengan Khawarij kafir. Maka mereka yang melakukan dosa besar kafir, peminum khamr kafir. Orang yang meninggalkan sholat padahal masih yakin sholat wajib kafir. Mereka yang membunuh kafir kafir. Yang nggak kafir kelompoknya tok. Perbedaan fikih kafir. Siapa itu? Khawarij. Soal khamr kan fikih. Meskipun ini dosa besar tapi fikih. Bunuh-membunuh dosa besar tapi fikih. Tidak sholat sementara dia yakin kalau sholat wajib, ini fikih. Di dalam fikih ini kalau di mazhab ahlu sunnah wal jamaah bukan soal kafir, tetapi dia itu pelaku dosa besar tapi masih muslim. Karena ketika kita mengatakan kafir, ketika orang-orang yang sekarang menganggap hidayat kafir ya, syahadat hidayat kafir atau pengikutnya kafir, implikasinya besar ketika kita mengatakan kafir. Artinya apa? Kalau kita mengatakan orang lain kafir, satu, haram kita menikahi mereka. Dua, ketika dia meninggal dunia,
punya harta warisan, berarti dia tidak boleh memberikan warisan kepada yang muslim karena dia orang kafir, anaknya muslim, nggak bisa. Ketiga, kalau dia nikah harus difasuh, harus diceraikan. Mungkin dia kafir, istrinya muslim, harus pisah. Kalau meninggal harus dikuburkan di bukan kuburan kaum muslimin, dipisah. Jadi ketika kita bilang kafir itu nggak sederhana. Kalau dalam kitab kuning dulu, dalam kondisi tertentu orang kafir itu bisa dihukum kisos, diistitabah namanya. Diminta bertobat sampai 3 hari atau sampai 7 hari, nggak mau tobat dihukum pancung, dibunuh. Jadi nggak sederhana kita bilang kafir itu nggak main-main. Persoalan berat. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisal Tafriqah Bainal Islam wal Zindiqah selalu hati-hati. Bahkan Imam Asy'ari ini menulis buku judulnya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Di sini disebutkan berbagai kelompok Islam dari Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain. Tapi beliau tidak mengkafirkan mereka. Hanya disebut ahlul bid'ah. Dan di HPT kita yang berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah juga tidak disebut kafir, tetapi disebut ahlu dolal wal bid'ah, pelaku bid'ah, bukan kafir. Jelas di HPT juga. Bahkan Imam Asy'ari mengatakan pesan kepada muridnya, ishadu anni la utakfiru ahadan min ahli qiblah. Saksikan olehmu sekalian, wahai murid-muridku, bahwasanya saya tidak pernah mengkafirkan ahlul kiblah. Selama dia muslim, beriman rukun Islam, rukun iman, berarti dia statusnya muslim. Jadi jelas ya. Nah, mereka itu enggak, karena mereka tidak tahu batasan mana fikih, mana rajih, mana marjuh, mana bid'ah, gebiah-uyah. Pokoknya yang berbeda pendapat dengan mereka itu sesat. Ustadz-ustadznya ustadz syubhat. Kita tidak boleh duduk dengan para ustadz syubhat. Para ustadz syubhat tidak boleh diambil ilmunya. Seakan-akan yang muslim dia sendiri saja. Lainnya kafir, sesat semua. Jadi kacamata kuda. Iya. Kacamata kuda kan gini. Bener dewe ngerasa orang-orang lihatnya. Ini masalah di masyarakat. Bukan hanya dengan Muhammadiyah, dengan yang lain juga masalah. Nah, maka ketika kita berpedoman kepada himpunan putusan tarjih, kita punya jelas garis. Ini fikih loh, ini akidah loh, ini rajih loh, ini marjuh loh, ini kita sikap kita dengan rajih wal marjuh seperti ini. Yang ini baru bid'ah, yang ini baru kafir. Jelas, bukan karena perbedaan musik lalu kafir. Musik itu persoalan fikih lafiyah kok. Anda buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali jilid 2 bab sama. Di situ disampaikan perbedaan pendapat para ulama salaf terkait dengan hukum musik. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan hasanuhu wa kalamun thayyib, wa kalamun hasanuhu hasan qabihu qabih. Yang namanya nyian itu adalah perkataan seperti perkataan biasa. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Tapi sebelum mengatakan itu disampaikan sekian pendapat para ulama berhalaman-halaman di Ihya Ulumuddin jilid 2 bab sama. Sehingga ketika mereka mengatakan musik ijma ulama haram, ijma ulama dari mana? Imam Zuhairi mengatakan tafsir memberikan batasan-batasan dan mengatakan kok yang baik juga boleh. Imam Ghazali juga mengatakan kok yang baik juga boleh. Sebagian Maliki juga mengatakan demikian. Ijma dari mana? Itu namanya klaim ijma. Baik, sebagai penutup, meskipun yang salafi tidak saya bahas panjang lah, karena salafi itu kalau dibahas panjang, nanti ada salafi yang mazhabnya Saudi beda dengan salafi Mesir, yang salafi Mesir beda dengan salafi Yaman, nanti ada aliran-alirannya. Ada yang salafi menganggap pemerintah itu tauhid, hormat bendera tauhid, Indonesia Raya tauhid, maunya ngebom aja. Ada, iya. Ada yang pokoknya kita harus ikut pemerintah, sami'na wa ata'na pemerintah. Pemilu nggak boleh karena itu asofia, tapi kita wajib tunduk pada pemerintah. Oh no, macam-macam. Dan anda sampai kelompok saling mentahdir, jangan ikut ustadz itu, jangan ikut ustadz ini. Iya begitu. Nah kita enggak lah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan bagi penjelasan kajian ini saya mengajukan pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah istilah. Dalam satu buku yang kita baca diberikan oleh tentang masalah istilah. Artinya bahwa itu disampaikan bahwa istilah itu pada ranah atau cabang-cabang agama. Sementara kalau dalam persoalan usuluddin atau pokok agama itu oleh Prof. Dr. Yunahar Ilyas yang pernah mengatakan sampaikan itu dikatakan indiro itu menurut pendapat penggunaan itu adalah sebuah penyimpangan. Lalu di sini temanya adalah tentang perbedaan akidah antara Muhammadiyah dengan Islam. Nah, apakah hal tentang masalah akidah ini masuk ke persoalan usuluddin? Kemudian perihal tentang sikap. Ketika kita mendapati sebuah ikhtilaf, maka kita harus saling bertoleransi. Mohon maaf, ini juga saya mengutip kata beliau Pak Yunahar Ilyas. Tapi ketika dalam persoalan indiro, penyimpangan, maka itu harus diamputasi. Beliau mengatakan gitu. Jadi kalau dalam persoalan ikhtilaf kita saling bertoleransi, tapi ketika dalam persoalan indiro, maka itu harus diamputasi. Ini kan berarti harus keras begitu. Lalu bagaimana dengan kawan-kawan kita yang ternyata berbeda akidahnya dengan kita? Itu Pak. Kemudian pertanyaan kedua, ini persoalan, mohon maaf, perkembangan dakwah di Indonesia saat ini. Karena saya tahu di luar Indonesia nggak paham ya. Ada di Indonesia saat ini yang terakhir di medsos. Lihat aja menurut pendapat saya Pak ya, ini bisa saja kan orang berkomentar ya. Saya berpendapat bahwa dunia dakwah di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kita mendapati ada seorang ustaz yang ketika berceramah baru dibubarkan oleh salah satu ormas. Tapi di balik yang lain atau di sisi yang lain ada seorang ustaz yang ketika berceramah memudahkan orang lain mengkafirkan dan mensubhankan. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang bodoh, ini kok dakwah lagi model apa? Kok yang satu begini, yang satu begitu, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu, dulu orang-orang dalam persoalan itu bagi orang-orang yang di bawah. Seperti kita orang yang tidak apa. Tapi sekarang justru antara ustaz yang satu dengan ustaz yang lain. Saling mengkafirkan, saling mensuruhkan, saling membubarkan, dan lain sebagainya. Ini ada identitas apa menurut Pak Yai? Kok bisa seperti itu? Lalu apakah tidak ada jalan titik untuk supaya dunia dakwah kita nggak seperti ini? Karena ini jelas implikasinya besar buat umat. Terima kasih. Nama saya Zainal Abidin Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar nggak lupa langsung saya jawab ya. Perbedaan itu atau dalam fikih atau gini. Jadi ada namanya persoalan usul, ada furu'. Ya, biasanya orang menyebut usul itu untuk akidah, furu' itu untuk fikih. Akidah itu dalilnya qat'i, tsubut wa dilalah, dalil yang pasti, Al-Qur'an dan Sunnah mutawatirah. Sementara fikih itu dalilnya dzanni. Sehingga di dalam fikih persoalan perbedaan sangat luas dan kita harus toleran. Selama memang perbedaan itu mu'tabarah. Mu'tabarah itu beda yang masih ada contohan hukum, ada landasannya. Atau sederhananya ada pendapat dari ulama mu'tabar lah. Adapun terkait persoalan usul ini dibagi menjadi dua. Ada usulul usul, ada furu'ul usul. Usulnya usul itu prinsip pokok di mana ketika orang berbeda langsung dia kafir.
Usul itu diantaranya adalah rukun iman dan Islam. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allah dua, Allah tiga, tidak ada malaikat, tidak ada kiamat, kafir. Ada orang yang yakin sholat tidak wajib, kafir. Yakin puasa tidak wajib, kafir. Karena usul. Yang kedua ada furu'ul usul, furu' dari usul. Kita semua kaum muslimin percaya Allah itu satu. Percaya Allah itu punya sifat-sifat Allah. Nah, sekarang muncul ini persoalan, ya kan? Fawa alal arstawa. Allah itu di aras istiwa. Apa arti istiwa? Ya kan gitu. Yang sini mengatakan kita tahfidz ajalah. Istiwa nggak usah kita terjemahkan, kita serahkan sama Allah. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk, maka jangan diterjemahkan. Zat Allah itu udah nggak layak kami sedise, kayak gitu. Ada yang mengatakan bisa istiwa itu maksudnya istaula. Maksudnya apa? Istaula, duduk, menguasai. Kalau saya mengatakan Presiden Joko Widodo itu duduk di atas singgasana, maksudnya atau menguasai Indonesia, pemimpin Indonesia. Gitu. Jadi bisa ditakwilkan. Ada yang mengatakan nggak gitu. Maksudnya istiwa ya istiwa. Istiwa itu artinya kalau diterjemahkan asli itu duduk di atas singgasana. Kayak ini. Sehingga ada yang mengatakan ya Allah ya duduk begini. Ada kursi wasi'at kursi samawati wal ardh. Kursi Allah itu sangat luas gitu. Jadi kursi Allah luas, duduk seperti ini. Nah, sehingga ini furu' dari cabang. Maka ketika menghadapi yang usul tadi jelas kafir. Adapun menghadapi yang berbeda dari cabang ini, HPT jelas. Di sini saya bacakan. Faman i'taqada jami'a dzalika mukiran bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Kalau kita mengikuti prinsip yang ada di HPT, maka dia masuk golongan ahlul haq was sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah. Wa faraqa ini. Tapi kalau beda dengan prinsip yang ada di HPT, maka dia faraqa ahlul bid'ati wad dhalali. Maka dia selain kita ini adalah kelompok-kelompok ahlul bid'ah wad dhalal dan sesat. Ahlul bid'ah di dalam furu' akidah tapi tidak sampai kafir. Loh, kita beda dengan Wahabi loh di dalam akidahnya. Apa kemudian kita maka mereka sesat itu? Ya menurut HPT ya sesat. Ahlul bid'ah menurut HPT. Apalagi yang sampai Wahabi itu macam-macam itu. Ada yang taksim. Taksim itu Allah itu punya tangan, ya punya tangan. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya Allah ya punya tangan. Istiwa ya duduk. Itu kalau oleh Imam Razi di dalam kitab As-Sasu Taqdis bisa dikafirkan itu. Karena membendakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal di dalam Al-Quran jelas laisa kamitslihi syai', kan gitu. Maka kita ikut maslaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ikut HPT terkait dengan sifat-sifat Allah. Apa kata HPT? Nah, ini sebenarnya detail di buku saya. Nih kata HPT kalau kita menghadapi cabang-cabang persoalan akidah. Sebentar. Wasyartu sihhatil i'tiqad fi dzalika alla yakuna fihi syai'un yamassu at-tanzih wa alwil maqam al-ilahi an musyabahatil makhluqin fa in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalika fil mutawatiri wajib al-i'rad anhu bitaslimi billahi fil ilmi bi ma'nahu ma i'tiqad bi anna dhahir ghairul murad au bi ta'wilin taqumu alaihi al-qara'in al-maqbulah. Ini jelas sekali. Kalau kita mendapati orang-orang yang berkeyakinan terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti yatullah faqaitihi, seperti Allah ala asistawa istiwa ya dan lain sebagainya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah dan malaikat datang dengan berbaris-baris. Allah berbaris datang sama malaikat. Nah, kan? Bagaimana menyikapi seperti itu? Jelas ini.
Allah yakuna fi syai'un yang musabban wa alul maqam al-ilahi, jangan sampai memaknai sesuatu itu yang menurunkan derajat Allah sehingga dia itu seakan-akan sama dengan makhluk. Nggak boleh. An musyabahatul makhlukin, nggak boleh. Kemudian fa in warada ma yuhbi dhahiruhu dzalik fil mutawatir, tapi ketika kita itu melihat di dalam nas mutawatir itu seakan-akan ada ayat yang menyerupai sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, seperti yatullah fawqa aydihim, ya. Allah itu punya tangan. Kan tangan itu apa? Jarinya 5 ya. Nah, manusia, kalau tangan kucing lain lagi, nah, punya tulang, ada darah, kulit, ya kan? Itu Allah mengatakan yatullah fawqa aydihim, padahal tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana kita menyikapi itu? Wajabal i'rad anhu, kita harus memalingkan diri bitasnid lillahi bil ilmi. Maknanya kita serahkan sama Allah ma'al i'tiqad bi anna dzahir ghairul murad, dengan meyakini bahwa yang dimaksudkan teks secara zahir bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat. Maksudnya ketika Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, berarti kata tangan bukan itu, bukan yang terbayang dalam otak kita yang dimaksudkan oleh ayat. Udah serahkan sama Allah, nggak usah bayang-bayang Allah punya tangan, punya jari, nggak usah. Nah, itu. Bukan itu yang dimaksudkan, itu yang dilakukan oleh HPT atau bitakwilin taqumu alaihil Qur'an al-maqbul, atau ditakwilkan. Maksudnya yatullah berarti qudratullah fawqa qudratihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, atau kalau istiwa maksudnya adalah istaula, menguasai. Dan ini maslak atau jalan yang dilakukan oleh HPT, yaitu tafwid atau takwil, dan dua hal ini merupakan cara yang digunakan oleh madhab ahlu sunnah wal jamaah. Sementara Wahabi yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan isbat. Apa itu isbat? Memaknai apa adanya yang ada di dalam nas, sehingga sebagian mereka sangat hulu sekali, taksim, membedakan, menyamakan Allah sekali, mengatakan Allah itu punya tangan, Allah punya wajah, Allah duduk seperti kita duduk, Allah turun dari langit setiap sepertiga malam, sampai begitunya. Nah, ini nggak boleh. Maka menghadapi perbedaan yang seperti ini, kalau ikut HPT, mereka itu sesat. Inhiraf tadi benar, sesat. Terus bagaimana kita menyikapi interaksi dalam sehari-hari? Ya biasa saja, kita toleran lah. Oke, menurut saya sih dia ahli bid'ah, tapi nggak usah kamu bid'ah, kamu nggak usah. Cukup dalam hati aja, cukup di ini aja, sesat dia. Tapi jangan diutarakan, apalagi di depan umum dia ahli bid'ah, dia ulama syubhat, dia begini. Jangan duduk bersama dia, jangan ambil ilmu. Nggak usah, nggak usah. Ulama Al-Azhar, ini ulama Al-Azhar, banyak berbeda dengan Syekh Ibnu Taimiyah di dalam persoalan akidah. Tetapi dalam persoalan fikih, karya-karya Ibnu Taimiyah dijunjung tinggi di Al-Azhar. Kenapa? Karena banyak sekali istihad Ibnu Taimiyah yang sangat luar biasa. Bahkan punya kajian khusus terkait dengan fikih kontemporer yang rujukannya ke Syekh Ibnu Taimiyah, ada berapa jilid itu. Jadi kita boleh berbeda, tetapi tidak kemudian sesat, kafir, jangan diambil ilmunya. Enggak. Al-Azhar itu meskipun berbeda secara akidah, tapi karena fikihnya bagus, ambil. Jadi bermuamalah itu seperti itu, ya. Bermuamalah seperti yang pertama. Yang kedua, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Terkait dengan kondisi dakwah kita ini, memang saya juga sama. Saya sudah agak lama itu, di hati saya itu juga mikir sama, kita itu lagi tidak baik-baik saja. Yang bikin tidak baik-baik itu sebenarnya bukan kita sebenarnya, ya. Kita itu biasa loh, sama teman-teman NU juga udah biasa saja. Kita itu dengan proses itu tidak ada masalah kita. Kalau sholat bareng itu biasa kita itu. Ngaji bareng itu biasa. Oh, tiba-tiba ada kelompok datang, kamu sesat, kamu ahlul bid'ah, kamu. Nah, ini yang masalah itu dari mereka ini. Sekiranya mereka itu punya masjid sendiri, punya kelompok sendiri, dakwah di lingkungan sendiri, nggak ada masalah sebenarnya. Masalahnya, masjid itu milik umat, nggak boleh kita membuat masjid sendiri. Itu asobiyah. Nah, kan repot. Bahaya itu. Habis itu merecokin. Maka bagaimana kita menyikapi? Ya, kalau kita sendiri ya toleran lah semua perbedaan mereka. Tapi kalau mereka ngerecokin di internal kita, ya amputasi. Ya, ini amputasi. Kalau ada orang yang ikut Muhammadiyah tapi di dalam ngerecokin, coret saja. Serius.
Daripada menjadi benalu di persyarikatan, masih banyak kok teman-teman kita yang pengen berjihad di Muhammadiyah kan, masih banyak yang punya giroh ke Muhammadiyah yang tinggi. Cuman kita harus introspeksi diri juga gitu. Saya sering ya keliling kalau Ahad pagi, itu saya ngisi ceramah itu ngaji, sering banget menemukan yang datang hanya bapak-bapak. Ini pemudanya mana itu? Ini NA-nya mana? Ini serius. Pernah di suatu forum di daerah dekat sini, tapi bukan kabupaten sini. Itu yang datang itu rata-rata 55 tahun ke atas. Yang muda cuman pembawa acara sama tukang parkir. Serius, saya tuh sampai ngurus dodol. Ini kok begini? Ini kalau begini 20 tahun yang akan datang habis kita itu. Muhammadiyah rumah sakit tetap mewah, sekolah tetap mewah, tapi yang isi bukan orang Muhammadiyah. Akan begitu. Nanti orang-orang yang pernah bangun masjid ini hanya bisa cerita dulu masjid itu yang bangun kita, tapi sekarang yang ngisi bukan kita. Ini itu kan sedih. Makanya generasi muda rajin ngaji, rajin ke masjid. Nah, sekarang yang generasi muda kok dicari di masjid kok susah. Kajiannya di masjid sepi, gila diisi oleh orang lain, ribut kita. Wah, masjid kita direbut. Nah, ingin nanti kemarin kemana? Saat orang lain ngisi masjid baru sekarang ribut, kemarin nggak diisi gitu. Maka saya di Temanggung juga sering mempromosikan ngaji itu pakai kitab. Nah, saya bawa kitab ini. Kemet jadi buat jamaah. Urus kitab kami, pakai kitab gitu. Jadi kita budayakan ngaji itu pakai kitab biar terkenan haji terstruktur gitu loh. Oh, hasilnya begini. Kemudian dari kitab kita wacanakan dengan persoalan kontemporer. Jadi jelas, hasilnya jelas, panduannya jelas kayak kita kuliah. Jamaah wajib pakai kitab. Nanti nerjemahin satu-satu kayak panduan, supaya nanti baru kita terangkan gitu. Jadi kita introspeksi diri juga kepada kita sendiri supaya kita internal kita juga kuat, maka kajian kita juga harus diperkuat di antara dengan ngaji kitab itu barangkali. Kalau kurang dai, buat dai, masukkan anak ke pesantren, biayai relajismu, itu murah kok, buangan 4 miliar bisa, apalagi sekedar mau mengirim anak ke sekolah ke pesantren. Kalau nggak bisa juga silakan ke pondok pesantren, orang sembiayai tak gratis ki, kan gitu. Baik, silakan sekiranya yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Total Bani. Alhamdulillah. Alhamdulillah secara ini ada kita jadi kan dia dimanapun apa selama ada kalau kita di tempat dia jelas miliknya. Mic-nya dekat ke untuk miliknya itu kan mereka jelas terpapar istilahnya rekomendasi dari pimpinan pusat yang berada di ini. Saya lihat hampir semua mahasiswa itu hati-hati. Maksudnya, ya oke lah kalau orang-orang yang umum, orang yang punya ilmu gitu kan, dia udah bingung. Tapi masyarakat tidak semuanya mereka paham. Karena kemudian kita itu nanti yang mengikuti dia maksudnya kan dan Muhammadiyah nggak mensadarkan jadi itu bisa setelah tidur dengan minimal ini adalah ada dari kita untuk Muhammadiyah ya itu aja selama ini tidak benar saya kalau Muhammadiyah semua ada sedikitnya di mana ini kalau saya alhamdulillah saya ambil dari sedikit Muhammadiyah terlihat saja ada ya, boleh kok. Waalaikumsalam. Boleh. Sekiranya Anda kadang jamaah kita kan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi mestinya kan astagfirullahaladzim kan astagfirullahaladzim Allahumma antas salam wa minkas salam kitanya Allahumma lantas jalan bubar langsung ya kan nggak baik juga itu bukan Allahumma antas salam lantas jalan bubar
Maka sekiranya hendak wirid bersama ya secara HPT, secara fatwa itu boleh untuk mendidik, boleh. Apakah harus sudah standar pusat? Ya sekiranya ada bagus, sekiranya enggak, itu bisa disarikan dari kitab-kitab produk tajwid itu ada. Disarikan, dikumpulkan, itu nanti bisa jadi pedoman sendiri. Enggak apa-apa. Desain kita